manusia, hewan, dan tumbuhan karena air adalah senyawa yang penting bagi kehidupan. Semakin meningkatnya jumlah penduduk di Indonesia, maka angka kebutuhan air pun semakin meningkat. Untuk itu, kita perlu melakukan segala upaya untuk menjaga sumber daya air agar terjaga kelestariannya. Maka, sudahkah kita ikut serta menjaga sumber daya air? Untuk membangun sistem sumber daya air yang baik, terdapat 5 arah pembangunan ketahanan air, antara lain sebagai berikut. Selain itu, kita pun perlu mengelola air mulai dari melakukan pembangunan dan melakukan operasi sistem sumber daya air yang berada di dalam suatu batas wilayah. Upaya tersebut dinamakan upaya pengelolaan sumber daya air yang di dalamnya terdapat 6 komponen, antara lain sebagai berikut. Dalam mengelola sumber daya air, kita perlu mengetahui 5 prinsip pengelolaan sumber daya air, antara lain 1. Konservasi sumber daya air merupakan upaya penghematan air agar air tetap terjaga kelestariannya. 2. Pendayagunaan sumber daya air merupakan upaya yang dilakukan agar sumber daya air tetap berdaya guna atau dapat digunakan. 3. Pengendalian daya rusak air merupakan upaya untuk mengendalikan kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh air. 4. SISDA atau Sistem Informasi Sumber Daya Air sebagai sarana jaringan informasi seputar sumber daya air. Dan yang kelima, pemberdayaan masyarakat merupakan upaya membuat masyarakat memiliki inovasi dan kesadaran terhadap dirinya sendiri dan agar dapat bersama-sama mengajak masyarakat lainnya untuk ikut serta dalam menjaga sumber daya air. Master Plan merupakan dokumen perencanaan tata ruang yang mengatur letak fasilitas umum dan sosial sesuai dengan fungsi lahannya. Dalam merancang masa depan untuk pengelolaan sumber daya air 25 tahun ke depan, berikut adalah Master Plan yang telah saya rancang dengan menggunakan analisis SWOT, dengan memberikan rekomendasi terbaik untuk meningkatkan kekuatan, memperbaiki kelemahan, mempertahankan dan memanfaatkan peluang, serta menghindari potensi ancaman. Dari hasil pembobotan kriteria master plan, didapatkan perencanaan utama yaitu dalam meningkatkan kekuatan dan menghindari potensi ancaman dengan melakukan upaya kegiatan konservasi sumber daya air sebagai upaya pemeliharaan sumber daya air serta mengantisipasi dampak bencana yang terjadi. Dan berikut komponen lainnya beserta kegiatan upaya yang dilakukan dalam perencanaan pengelolaan sumber daya air untuk 25 tahun ke depan. Sebagai warga negara Indonesia, marilah kita tanamkan sifat-sifat kebangsaan yang di dalamnya terdapat nilai Ipolek Sosbud dan Hankam dan menerapkannya dalam keseharian. Fungsi ruang bukan hanya sebagai tempat melakukan aktivitas, namun di dalamnya juga terdapat tempat untuk air mengalir. Ukuran ruang yang tersedia di bumi tidak pernah bertambah, namun jumlah populasi manusia semakin meningkat. Untuk itu, marilah kita wujudkan keharmonisan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan, karena bukan hanya manusia, hewan dan tumbuhan pun membutuhkan ruang sebagai tempat untuk bertahan hidup. Dalam latar belakangnya, dunia konstruksi perlu menambahkan 2 komponen penting lainnya, yaitu education dan land acquisition, yaitu pembebasan lahan untuk menghindari konflik dari saat maupun setelah bangunan itu dibuat. Pada tahun 1991, terdapat proyek pembangunan Waduk Kedung Ombo yang merupakan waduk terbesar di Jawa Tengah. Pembangunan Waduk Kedung Ombo di Jawa Tengah ini merupakan salah satu proyek yang bermasalah dengan terjadinya beberapa konflik berikut.
Permasalahan yang terjadi di Waduk Kedung Ombo menjadikan gambaran bahwa edukasi adalah suatu komponen penting dalam konstruksi untuk keberlangsungan jalannya pembangunan. Rainwater harvesting atau pemanen air hujan adalah salah satu inovasi yang dibuat sebagai sumber daya air baku atau air bersih yang dipakai untuk keperluan sehari-hari. Indonesia menduduki peringkat ketiga sebagai negara penghasil sampah plastik terbesar di dunia. Kita perlu merubah kebiasaan dari mengumpulkan, angkut lalu membuang sampah menjadi melakukan upaya penerapan 3R, yaitu reduce, mengurangi segala sesuatu yang mengakibatkan sampah, reuse, yaitu menggunakan kembali, dan recycle, yaitu mendaur ulang dari bahan bekas menjadi bahan baru. Kita perlu mengetahui jenis-jenis sampah agar sampah lebih mudah dalam proses mendaur ulangnya. Dan orang yang bijak adalah orang yang membuang sampah pada tempatnya. Dalam ilmu psikologi, terdapat 4 karakter yang dimiliki oleh setiap individu yang berbeda, yaitu dominance, influence berpengaruh, steadiness stabil, dan compliance patuh. Dan setelah melakukan tes DISC, saya memperoleh hasil tipe karakter steadiness, yaitu stabil. Tipe steadiness apabila ditempatkan pada suatu pekerjaan kelompok, tipe ini sangat suka membantu, ikut berkontribusi, menjunjung loyalitas, dan hubungan jangka panjang. Teori Upland Behavior adalah teori yang menyatakan bahwa hubungan antara sikap, norma subjektif, dan persepsi akan mempengaruhi niat perilaku individu untuk melakukan suatu tindakan seseorang. Organization Behavior adalah disiplin ilmu yang mempelajari perilaku individu dan kelompok-kelompok struktur organisasi dengan tujuan meningkatkan produktivitas dan efektivitas organisasi. Indeks pembangunan manusia adalah pengukuran perbandingan dari harapan hidup, melek huruf, pendidikan, dan standar hidup. IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. Integritas berasal dari kata Latin integer yang berarti sikap yang teguh, mempertahankan prinsip, tidak mau korupsi, dan menjadi dasar yang melekat pada diri sendiri sebagai nilai-nilai moral. Untuk mencegah perilaku korupsi dan menanamkan integritas diri, tentunya perlu tahapan untuk mengimplementasikannya, yaitu dengan pantang terlibat tindak pidana korupsi, berlatih untuk berintegritas, memutuskan keputusan atau aksi terbaik, dan mengajak yang lain untuk sama-sama melakukan hal baik dan menanamkan integritas diri untuk mencegah perilaku korupsi. Sustainable Drainage System adalah sistem drainase berkelanjutan untuk mengatur air hujan yang jatuh di suatu wilayah daerah aliran sungai. Drainase berkelanjutan memiliki 3 tahapan untuk mencegah masalah limpahan air, yaitu dengan meresapkan, menampung, dan selanjutnya mengalirkan air. Terdapat 3 permasalahan umum dalam pengelolaan sumber daya air, yaitu banjir, kekeringan, dan pencemaran air. Dan permasalahan yang paling sering terjadi yaitu banjir. Namun, tahukah perbedaan banjir dan genangan? Banjir merupakan suatu peristiwa meluapnya air sungai, sedangkan genangan merupakan air hujan yang terperangkap di suatu kawasan. Dan berikut spesifikasi perbedaan. Lalu, apa itu banjir bandang? Banjir bandang adalah banjir yang datang secara tiba-tiba dengan debit air yang besar yang disebabkan hujan deras dan tanggul yang jebol. Dengan karakteristik kuat arus rata-rata sekitar 2,7 meter per detik, tinggi air dapat mencapai 6 meter dan membawa material seperti puing-puing rumah, kendaraan, hingga pepohonan. Perlu dilakukan upaya pencegahan banjir dalam jangka pendek, menengah, dan panjang yang secara berkelanjutan. Permasalahan air lainnya yaitu kekurangan air atau kekeringan. Terdapat 4 jenis kekeringan, yaitu kekeringan alamiah, kekeringan antropogenik, kekeringan pertanian, dan kekeringan sosial ekonomi. Berikut beberapa penyebab terjadinya kekeringan dan berbagai upaya dalam mencegahnya, yaitu dengan melakukan kampanye hemat air, menyimpan atau menampung air hujan dengan memanen air hujan, dan mengolah limbah air buangan agar bisa langsung meresap ke dalam tanah. Hampir hingga 90% air limbah di negara-negara berkembang mengalir ke sungai, danau, dan zona pantai di mana ia mengancam akses air minum, ketahanan pangan, dan kesehatan secara keseluruhan. Marilah kita bersama-sama melakukan upaya penghentian polusi air dengan mengurangi sampah plastik dan melakukan upaya lainnya.
Dalam Al-Quran surat Al-Kautsar ayat 2, Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Fasholli lirabbika wanhar, yang artinya, maka laksanakanlah sholat karena Tuhanmu dan berkurbanlah sebagai ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah. Dari perintah sholat dan berkurban, maka kita pun perlu menerapkan dalam pengelolaan sumber daya air ini, yaitu dengan menjaga lingkungan sebagai bentuk ibadah kita, sebagai rasa syukur atas nikmat yang Allah berikan, dan menjalankan tugas, fungsi, dan peran sebagai individu yang baik dengan mau berkorban atas bangsa, agama, dan negara untuk selalu menjaga bumi dan menjaga sumber daya air. Masuk ke dalam upaya untuk mengatasi permasalahan yang terjadi berdasarkan dengan lokasi dari tugas besar yang saya ambil, dan berikut permasalahan yang terjadi antara lain terjadinya banjir, kualitas air sungai, pendangkalan muara dan sempadan sungai. Dan berikut upaya yang dilakukan untuk pengendalian permasalahan yang terjadi pada Sungai Remu, Kota Sorong, Papua, dengan menerapkan pengelolaan banjir terpadu. Marilah kita bersama-sama menebarkan manfaat dan selamat menikmati indahnya perjuangan.